لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jamaah haul almarhumah Ibu Hajah Nurbainah binti Haji Bahrum rahimakumullah, ibu-ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini sudah kita bacakan daripada zikir dan aurad, dari tawasulnya, bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, suratul Yasin, bacaan tahlil dan tahmid, serta doa dan munajat, yang mudah-mudahan itu semua kita harapkan pahala dan ganjarannya terlimpahkan kepada sahibatul haul, yang mudah-mudahan jadikan almarhumah Ibu Hajah Nurbainah binti Haji Bahrum ini mendapatkan maghfirah dan ampunannya, rahmat dan kasih sayang di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekedar kalimat takziah dan sekaligus mengisi kewajiban kita, karena ini adalah majlis rutin, majlis taklim al-ma'murah yang diadakan setiap hari Ahad siang. Ada beberapa yang ingin sampaikan berkenaan dengan acara pada siang hari ini. Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini masih kita berada di Ayyamut Tasyrik, hari terakhir. InsyaAllah selesai nanti, udah masuk asar, berarti udah selesai daripada runtutan acara manasikul hajj ya. Dan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ibadah haji dan acara kita siang hari ini, teringat sebuah kisah yang pernah terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasul ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Udah terkenal, bahkan banyak orang-orang sekarang tabarukan, tafaulan, ngambil nama untuk keberkahan dan mengikuti daripada kehidupan Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini tinggalnya di Irak. Irak sama Arab Saudi lumayan jauh, walaupun masih satu dataran. Tepatnya tinggalnya di kota Asfahani. Makanya kita di situ, kota Asfahani itu banyak para sahabat, juga para tabi'in dan para ulama-ulama besar dari kota Asfahani. Makanya salah satu juga tabarukan, tafaulan, anak saya dinamain Haikal Asfahani. Gitu, mudah-mudahan menjadi orang besar. Amin ya rabbal alamin. Bukan besar badannya doang. Nah, jadi namanya pun besar, bisa membanggakan orang tua, keluarga, wilayah, kampung, buat agama dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Para jamaah rahimakumullah, Sayyidina Salman Al-Farisi ini orang susah ya. Orang susah, orang miskin, tinggalnya jauh daripada kota Madinah, menuju yang tadinya asalnya dari Persia, tadi dari Irak, kemudian hijrah mulai daripada Suriah terus sampai ke kota Mekah ya. Tapi jauh daripada Masjidil Haram. Itu Sayyidina Salman Al-Farisi ini seorang yang luar biasa bakti kepada orang tua, sehingga kisah perjalanan beliau dalam tanda bakti kepada orang tua itu bisa menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih ngelihatnya. Ini satu sahabat yang bisa menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW itu menangis. Apa yang terjadi? Bagaimana Rasulullah SAW bisa nangis itu melihat Sayyidina Salman? Rasul tahu Sayyidina Salman ini orang susah, yang gak punya apa-apa,
Tapi Sayyidina Salman Al-Farisi ini ingin menunjukkan kesusahannya tidak menjadikan dirinya untuk menghalangi berbakti kepada orang tua. Karena kan kita ini semua anak ya, kita semua ini anak walaupun yang udah tua nih. Yang udah paling tua di sini siapa nih? Nah, wah, paling tua. Iya, tetap anak kan? Anak, iya. Anak emaknya, anak bapaknya. Makanya Bani Adam, kita anak keturunan Adam. Iya, Sayyidina Salman ini bakti sama orang tuanya. Saking bakti sama orang tuanya, Sayyidina Salman itu mau mengabulkan kepengenan orang tuanya. Salah satunya kepengenan semua umat Rasulullah, yaitu menunaikan ibadah haji. Siapa yang pengen ibadah haji? Pengen. Punya anak. Lah, ntar ada anak, tenang aja nih. Lah Sayyidah Salman juga susah. Iya, ceritanya Sayyidina Salman ini susahnya luar biasa. Lebih-lebih. Lah ini mah ada yang PNS, ada yang kerja ini. Kagak susah, kagak. Sayyidina Salman udah kagak ada kerjaan, tapi pengen bakti sama emaknya nih khususnya. Udah ditinggal tuh sama bapaknya sama nih. Udah nggak punya suami kan? Nah, Bu, punya suami masih? Kagak lah, iya. Sayyidina Salman nih. Kapan bayar sekolah mahal? Nggak punya bapak dia. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Salman karena ibunya pengen menunaikan ibadah haji, hilang. Siap bunda, bakalan saya anterin. Kata emaknya, gimana? Kita udah nggak punya bapak. Boro-boro kendaraan kagak ada. Walaupun kita masih satu daratan dengan Masjidil Haram, tapi rasanya jauh. Ya, dari Madinah ke Mekah itu berapa? Kurang lebih 600 km. Iya, kalau kata kita udah sampai mau ke Jawa Timur. Tapi Sayyidina Salman dulu udah nggak ada, yang ada mah cuman ontak doang. Tapi Sayyidina Salman nggak punya ontak, nggak punya. Apa? Tekadnya yang bulat Sayyidina Salman, siap bunda, bakalan saya gendong bunda untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya benar, dengan tekad yang kuat, niat yang kuat, Sayyidina Salman ngegendong tuh di punggungnya ibundanya yang sudah tua renta, diantarkan menunaikan ibadah haji, mulai daripada miqatnya, kemudian daripada tawafnya, sa'inya, sampai ke Arafahnya. Sayyidina Salman terus menggendong daripada ibunda tercintanya. Luar biasa. Ini satu contoh yang menjadikan pelajaran buat kita. Tanda bakti itu nggak ada batasannya. Itu beliau masih hidup bakti kepada orang tuanya. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ngeliat Sayyidina Salman, langsung menyaksikan dengan mata daripada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, sungguh engkau ini anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi ingat wahai Sayyidina Salman, kata Rasulullah, baktimu dengan cara menggendong orang tuamu, menunaikan ibadah haji, mengelilingi daripada Ka'bah, kemudian sa'i Safa Marwah, kemudian wukuf di Arafah, tidak menjadikan baktimu tersebut bisa membayar daripada seluruh jeripayah orang tuamu untuk membesarkan dan mendidikmu. Belum cukup wahai Sayyidina Salman. Akhirnya kata itu yang kan luar biasa ya. Tadi ngegendong dengan jarak yang jauh menunaikan ibadah haji. Kata Rasul itu belum cukup. Ya, itu adalah sebagai tanda sebagian kecil tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Makanya orang tua ini luar biasa jeripayahnya. Wahnan ala wahnin. Kesusahan daripada kesusahan yang dialami orang tua kita. Wabil khusus ini ibu-ibu mulu nih. Ya, merasakan bagaimana susahnya. Wahnan ala wahnin. Kalau ingat anak dia langsung ingat rasa mulas kita gitu ya. Ya Insya Allah. Nah makanya ini
Kita pun sama punya orang tua, apalagi seorang ibu yang merasakan jerih payahnya mulai daripada mengandung, melahirkan, membesarkannya, mendidiknya. Bagaimana kalau seorang ibu masih kurang baik pada ibunya? Padahal dia sendiri merasakan. Kalau laki-laki mah emang gak ada bagusnya, biarin laki ya. Iya, mentang-mentang laki-laki nggak ngerasain hamil gitu. Kagak. Nah ini mah udah seorang ibu, dia merasakan seperti apa yang dirasakan ibunya, tapi dia masih marahan sama ibunya. Ini kan gak mikir dia ya, berarti ya. Iya ya Allah, kita ngeri banget yang kayak begini mah. Lah iya, dia ngerasain beranak, ya Allah nyusuinnya. Iya. Ini udah dah kalau diceritain mah udah kagak ada habis-habisnya jadi payah seorang ibu mah. Nah makanya dari itu Rasulullah bilang, walaupun kau antarkan ibumu dengan cara digendong untuk menunaikan ibadah haji belum cukup kalau hitung-hitungan mah. Iya, kalau hitung-hitungan balas budi. Tapi kan kita nggak mau kayak begitu. Tetap berusaha untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Makanya ini salah satunya. Kalau belum kita bisa mengibadahkan haji orang tua kita, belum bisa mengumrohkan orang tua kita, minimal kita ngedoain. Salah satunya kita bikin haul ini pada siang hari ini. Itu kan sebagai tanda bakti tanda bakti anak kepada orang tua gitu. Iya, ini tanda bakti orang tua pada anak. Iya. Masya Allah. Nah itu mudah-mudahan kayak begitu. Tapi tetap Rasulullah SAW ngasih kabar gembira, engkau anak yang soleh, engkau anak yang berbakti. Tapi caramu itu belum cukup. Kalau dihitung-hitungan mah belum setimpal. Ya, jangan sampai membesarkan, istilahnya setetes daripada air ASI ibu itu kan belum cukup kita untuk membalas daripada kesusahan orang tua kita dalam membesarkan kita semua. Para jamaah rahimakumullah, oleh karenanya paling tidak kita acarakan haul nih setahun sekalinya. Tapi jangan lupa, jangan setahun sekali doang. Kita setiap sholat kita bacain tuh dari Fatihahnya. Iya, kan Fatihah mah nggak pakai ongkosan, nggak ada ongkirnya. Iya. Loh kalau itu pada rajin-rajin banget itu, yang ada Shopee-nya, yang ada Lazada-nya. Online ya? Iya, ke pasar mah kagak, Pak. Iya. Ini orang-orang rumah kita perempuan nih, ke pasar mana kagak ya. Tapi tiap hari dia datang paket, assalamualaikum, paket, assalamualaikum, paket. Ya Allah. Kapan ke pasarnya dia? Iya. Tuh kan ya, udah paket mulu tiap hari, sepi pasar. Nah, pada jamaah rahimakumullah, ayo kita ingat terus bagaimana susahnya orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Nah kita bacain Fatihah setiap sholatnya, kemudian kita adakan acara haulnya, dan tidak kalah pentingnya adalah menyambung tali silaturahim orang tua kita. Orang tua kita aktif di Majelis Taklim. Ini ibunya kudu, anaknya yang udah jadi ibu sekarang aktif Majelis Taklim Al-Makmuroh. Tuh, biar. Nah, iya pokoknya sempetin waktu kita supaya mengalir terus. Mengalir asar-asar, ada bekasnya orang tua kita itu diterusin sama anak-anak kita. Namanya kan ada irtibatul ahya wal amwat. Ada kaitannya orang yang hidup sama orang yang sudah meninggal. Itu bagi kita kaum ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya hubungan erat antara kita yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Salah satunya apa? Silaturahim disambung, kebiasaan-kebiasaan baik orang tuanya terus dilanjutkan. Karena apa? Kalau di rumah orang tua kan setiap malam Jumat pulang tuh dari almarhum kita. Datang lihat ngelongoh, anak kita lagi tiktokan apa yasinan. Nah iya, yang liatin tiktok mulu ya. Yasin kagak, sedih dia. Balik lagi, ya gua bilang kemana ini ya,
Anak gua nggak ada yang baca Yasin pisan. Ayah di kamar. Nah. Apalagi dilihatnya pakai ribut lagi dia. Ngeributin apa? Warisan, berantem sama saudaranya. Udah payah susah payah itu orang tua, balik lagi nangis sedih hati ngelihat anak keturunannya kayak gitu. Kalau dilihatnya apa? Anaknya baca Yasin, anaknya sholat, anaknya rajin ibadah, anaknya hadir mengikuti majelis, anaknya meneruskan perjuangan dia, insya Allah orang tua pun gembira. Dulu ada kisahnya sedikit lagi. Kisah ada kaitannya orang hidup sama orang mati. Ketika itu Nabi Isa itu ngelewatin pemakaman. Pemakaman tersebut dilihat itu ada satu makam yang lagi disiksa sama malaikat Zabaniyah. Itu di kuburan ada namanya malaikat Zabaniyah. Jumlahnya 19. Lai 19 orang. 19 malaikat. Kerjaannya tukang nyiksa. Badannya udah gede-gede, iya. Alat penyiksaannya pasti gede-gede lagi. Kita cuman manusia kayak begini, kecil banget. Disiksa dilihat sama Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa langsung lewat aja dah. Oh tadi lagi disiksa itu orang. Akhirnya selesai daripada kebutuhannya, Nabi Isa balik lagi. Pas balik lagi dilihat itu makaman yang tadi. Mana makam yang tadi itu disiksa ya? Lah ini makamnya ini, tapi di dalamnya sekarang nggak disiksa. Ternyata lagi dijamu, lagi disanjung-sanjung, lagi dipuji-puji, dipenuhi kebutuhannya semuanya. Apa kebutuhannya? Bagaikan raja dia di situ. Sama malaikat rahmah. Ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini baiknya luar biasa di alam kubur. Semua kebutuhan kita itu dipenuhin semua. Akhirnya rasa penasaran, Sayyidina Isa alaihissalam nanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu tadi kuburan siapa? Tadi kita lewat lagi disiksa habis-habisan. Oh, itu kuburannya orang emang ahlul maksiat. Maksiat apa yang belum pernah dilakukan dia? Judinya, minum-minuman kerasnya, durhaka sama orang tuanya juga dia. Pokoknya maksiat semua dilakukan. Lah itu, sekarang kenapa dia lagi dijamu? Dikasih kesenangan di alam kuburnya sama malaikat rahmat. Iya, kemarin emang dia orang ahlul maksiat, tapi masih beriman dia. Masih tetap menjaga keimanannya. Makanya penting kita jaga keimanan kita. Jangan sampai goyah, jangan sampai ada kemusyrikan dah. Kalau kemaksiatan dosa, disiksa. Kalau kemusyrikan udah nggak ada balasannya, udah nerakanya habis-habisan, udah nggak diampunin lagi. Nah kalau dosa-dosa kayak begitu masih diampunin. Apa yang terjadi? Ya kenapa dia bisa sekarang yang tadinya disiksa terus sekarang jadi yang benar-benar disanjung? Sebelum dia meninggal, dia punya seorang anak. Dan anaknya itu diwasiatkan dititipin di majlis taklim, di pengajian, di madrasah, di pondok pesantren. Dan sekarang anaknya lagi belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibilangin sama malaikat Jibril kayak begitu. Sekarang anaknya lagi belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, kata Allah, kata malaikat Jibril, Allah enggak mau, Allah malu untuk menyiksa, jangankan anak tersebut, orang tuanya. Allah malu untuk menyiksa orang tuanya. Karena apa? Anaknya sedang menyebut namaku Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Enggak mungkin dengan kasih sayangku aku siksa lagi itu orang. Karena apa? Anaknya lagi baca Bismillah. Itu baru Bismillah. Emang kalau kita lihat Bismillah itu jumlahnya ada, hurufnya ada 19 huruf. Nanti itu di alam kubur, kalimat Bismillah itu akan menggantikan untuk melawan 19 malaikat, menyelamatkan daripada 9 malaikat penyiksa di alam kubur, malaikat Zabaniyah. Itu baru Bismillah. Apalagi tadi dibaca Yasin, dibaca ayat-ayat Quran, sholawat dan lain sebagainya, disedekahkan. Pasti lebih daripada itu. Makanya itu ingat terus keterkaitan hubungan erat kita yang masih hidup dengan orang yang sudah
meninggal. Jadi apapun yang kita lakukan akan berimbas kepada almarhum orang tua kita, kakek nenek kita. Kalau baik, dia akan senang. Kalau kita yang lakukan adalah keburukan, kemaksiatan, berantem, ya ribut sama saudara, udah yang jadi sama orang tua itu kena imbasnya. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah rahimakumullah, demikianlah sekedar majlis takziah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.